Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kekecilan apa enggak tulisannya? Kecilan ya? Oke. Kalau kekecilan berarti kita perbesar tulisannya ya. Iya, katanya bagusan fotonya pada orangnya. Iya, kalau segini nggak apa-apa, kita tinggal kalau kurang kebaca. Kalau kurang saya perbesar lagi. Kurang ya, ya oke, tambahin lagi. Karena memang baru bikin tadi sih ya. Kita cari yang segini nih. Oke, coba. Mudah-mudahan pas. Iya. Segini oke ya. Ya, berarti 60 font ini. Ya, seperti biasa kalau kita bahas sesuatu kita bahas dari definisi, dalil dan hukumnya. Ya, ini akan kita bahas satu-satu. Tadi fontnya 60 ya. Kita lihat dari sisi definisi dulu. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi memang ini tetap dibutuhkan. Ya, pertama dari definisi kita ambil puasa itu ada dua, ada siam, ada saum. Ya, siam dengan saum sama artinya. Puasa yang menurut bahasa adalah al-imsaku anisyai, al-imsak. Imsak artinya menahan, tidak melakukan sesuatu. Makanya menjelang subuh suka ada kata-kata imsak itu ya. Itu tiap negara beda-beda tuh. Di Indonesia biasanya 10 menit menjelang subuh. Ya, nanti negara lain ada yang 15 menit, ada yang 20 menit menjelang subuh. Intinya kalau bisa sebelum subuh kita udah selesai semuanya. Kenapa ada kata-kata imsak menjelang subuh? Karena ada pertanyaan, ya, dialog kira-kira Nabi selesai makan sama sholat subuhnya itu berapa lama? Itu awalnya. Maka dijawab oleh sahabat yang sering menemani Nabi, ya, kalau tidak salah Anas bin Malik mengatakan jarak antara selesainya, ya, selesainya sahur Nabi dengan azan itu sekitar bacaan 50 ayat. Ya, zaman dulu orang ngukur waktu pakai bacaan Quran. Kalau kita kadang-kadang ada pakai rokok, ya kayak ngerokok itulah sebatang lah misalnya kan. Ada ya minum kopi segelas lah gitu. Tergantung kebiasaan. Zaman dulu kebiasaannya ngaji, makanya ngukur apa-apa pakai bacaan Quran. Nah, ketika ada kata-kata 50 ayat antara berhentinya Rasul sahur dengan azan subuh, disitulah ulama beda pendapat. Di Indonesia ya ngaji 50 ayat mah 10 menit gitu. Negara lain enggak 15 menit, negara lain enggak 20 menit. Gitu ya. Kenapa ada imsak menjelang subuh dari hadis tadi itu. Nah, ternyata kata-kata imsak itu adalah bagian dari pengertian bahasa bahwa saum dengan siam artinya adalah menahan sesuatu. Ya, dalam Al-Qur'an ada dua, ada menahan makan, ya, itu puasa, ada menahan tidak bicara. Ada menahan dia nggak makan nggak minum, ada menahan dia nggak bicara, dan dua-duanya di Quran ada. Tentang diam ini kisah dari ibunda dari Nabi Isa alaihis salam. Ya, ketika Al-Quran mengatakan tentang Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika dia sudah menggendong bayi Isa, bingung kan? Dia nggak pernah kenal laki-laki, nggak pernah dicolek laki-laki, ya, tiba-tiba dia bisa hamil dan melahirkan. Makanya kata Allah bahasanya gini, inni nazartu lirrahmani sauma. Udah kata Allah nggak usah khawatir,
Nanti kalau ada yang nanya, kok kamu bisa punya anak, udah diem aja. Cuma bahasa diemnya itu adalah saum. Ya, di surat Maryam surat 29 ayat 26, surat 19 maaf. Inni nazartu lirrahmani soma, sungguh aku, maksudnya Maryam telah bernazar untuk berpuasa, bukan nggak makan nggak minum, berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana puasanya? Nah, dilanjutkan ayat berikutnya, falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Akhirnya nanti ketika ada yang nanya, ini siapa, kok bisa ada bayi dan seterusnya, yang jawab bayi Nabi Isa ini. Karena namanya udah nggak mau ngomong, tapi bahasa nggak ngomong dalam Al-Quran dibilangnya puasa. Ya, sehingga puasa juga diartikan dia tidak mau berbicara, artinya puasa. Dia nggak mau makan minum, artinya juga puasa menurut bahasa Arab. Ya. Juga kata-kata ini diambil juga untuk hewan, somatil khoil. Ya, ontanya nggak mau makan. Khoil itu onta. Ya. Kata-kata som artinya puasa. Ya, termasuk syair udah kita lewati saja ya. Nah, kita masuk langsung menurut istilah tadi 60 ya. Diingatkan, maaf. Oke. Nah, menurut syariat dia mirip-mirip dengan bahasa. Ya, ini oh maaf, di sini ya. Nih. Menurut syariat, puasa adalah satu menahan sesuatu. Artinya dia tidak mau mendekati pembatal puasa. Pembatal puasa itu yang sederhana ada 3 ya. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Baru nanti anak cucunya nanti ada. Tapi minimal 3 itu aja. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Itu orang yang puasa. Makanya nanti itu kan 3 yang dihalalkan ketika kita nggak puasa ya. Kita boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Ketika puasa yang halal ini jadi haram. Makanya nanti ketika buka puasa halal lagi. Jadi ketika nanti dengar beduk maghrib, boleh langsung makan, boleh. Boleh langsung minum, boleh. Boleh langsung hubungan suami istri, boleh. Silahkan. Yang penting beduk maghrib, jangan beduk asar. Mentang-mentang beduk sama suaranya, iya, tapi kan beda waktunya. Ya, nggak ada masalah. Yang penting pas maghrib, dan maghribnya wilayah Bekasi, jangan wilayah Surabaya. Itu 5:30 biasanya, setengah jam sebelum sini ya. Tapi kalau Jakarta dengan Bekasi itu lebih cepat, Bekasi 2 menit sebenarnya. Jadi kalau Jakarta azan sebenarnya kita 2 menit sebelumnya ya. Oke, yang kedua menurut istilah adalah pada waktu tertentu ya, tadi ya, dari subuh sampai maghrib. Ini berlaku untuk wilayah manapun, baik wilayah kita ya, wilayah tropis ataupun wilayah subtropis. Mau yang cepet, mau yang lambat sama, pokoknya waktunya dari subuh sampai maghrib. Pak, saya keluar negeri Pak, subuhnya jam 3 malam, maghribnya jam 9 malam, ya udah salah sendiri. Kenapa puasa di sono, kan lama, nambah 6 jam. Kenapa nggak di sini? Gitu ya. Kemudian dari orang tertentu, mukallaf, lalu dia ada niat. Makanya kenapa kalau di kampung habis taraweh bareng-bareng baca niat nawaitu shoma godin. Kenapa? Takut lupa, tiba-tiba dia nggak sahur, bangun subuh, kan belum niat. Ya, dalam mazhab Syafi'i niat itu setiap hari. Dalam mazhab Maliki boleh niatnya langsung 1 bulan. Tapi itu pendapat yang lemah. Dalam mazhab Syafi'i niat puasa harus setiap hari. Dan niatnya itu
mulai maghrib sampai menjelang subuh. Jadi boleh habis buka puasa langsung niat puasa, boleh sampai menjelang subuh. Ya, kalau pas subuh baru niat udah nggak sah puasanya. Ya, karena ibadah itu yang diantara yang paling penting adalah niatnya. Sebagus apapun ibadahnya, kalau tidak menyengaja, tidak niat, nggak sah ibadahnya. Termasuk bicara puasa. Ya, karena itu ulama sudah mengajarkan dengan bahasa nawaitu shauma ghadin. Saya mau yang lain nggak ada masalah. Yang penting ada niat. Oke ya, ini bicara secara istilah, sehingga kata shaum menurut bahasa pindah menjadi shaum menurut istilah adalah menahan, bukan nggak ngomong tapi ya menahan pembatal puasa tadi, makan, minum dan hubungan suami istri sejak subuh sampai maghrib. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini itu sekitar sini kan banyak masjid dan nggak sama itu Pak adannya gitu. Nah yang kita ikuti itu yang mana itu? Apa masjid kebiasaan kita sini atau masjid yang asal kita dengar yaitu waktunya gitu? Waktu apa nih? Maghrib. Waktu subuh atau waktu maghrib itu nggak sama Pak. Coba kalau Bapak di sini tuh ini yang betul di mana tuh? Iya. Yang dipakai yang mana gitu? Jadi bingung Pak ini. Terima kasih. Oke, ada yang lain silahkan. Satu masalah waktu ya. Saya catat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan Ustadz untuk tadi apa hubungan suami istri. Nah misalnya sholat tarawih melakukan hubungan suami istri, kemudian ketiduran. Nah, bangun-bangun sudah subuh. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Untuk puasa gitu. Hubungan suami istrinya malam. Ya, tapi nggak langsung. Oke, malam hari bangun ke subuh tapi belum mandi hadas. Iya, gitu. Oke. Terus gimana ya, mandi? Sama satu lagi Ustaz. Oke. Kalau kita lagi sahur, makan sahur, udah ya tinggal sedikit lah gitu, adzan itu. Nah itu sebaiknya dihabiskan, berhenti pas saat adzan itu gitu. Dihabiskan plus minum sekalian atau bagaimana itu? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Iya, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa secara terminologi arti puasa itu menahan diri atau pengendalian diri sesuatu, bisa menahan nafsu, makan atau minum dan lain-lain. Mengkaitkan dalam arti puasa dulu. Puasa itu ada dua jenis, puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau dilihat dari tadi harfiahnya itu sama-sama menahan sesuatu. Iya. Tapi tentunya wajib itu kan berarti harus kan gitu. Kalau sunnah kan bisa dilaksanakan, bisa pahala. Ini keterkaitannya bagaimana dari sisi nilai keutamaannya? Maksud saya dari sisi di mata keimanannya bagaimana? Gitu. Terus yang kedua, kalau kita mau puasa itu kan biasa ada kalimat marhaban ya Ramadan. Nah intinya kita harus bergembira di dalam menjelang puasa itu. Nah makna gembira itu apa di dalam syariat Islam ini? Kalau gembira dalam arti umum kan bersenang-senang, bersukaria. Tapi makna gembira di sini apa yang dimaksud itu? Bahkan di situ bisa diisyaratkan dalam hadis pun juga ada begitu.
Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi? Bismillah. Nah, belum tak. Ya, 3 dulu. Oke. Iya, yang pertama pakai waktu yang mana untuk puasa? Memang ini waktu sangat penting ya. Jadi yang paling aman memang kalau dulu kita pakai RRI, Radio Republik Indonesia, itu waktu yang paling tepat itu. Ya, dari dulu orang pakainya RRI. Ya. Kan sudah canggih sekarang gimana ya sudah, tinggal pakai HP masing-masing aja kan, tinggal di setting udah otomatis. Yang penting kita setting tempat kita di mana itu biasanya udah tepat. Ya, sekarang sudah banyak kok bicara masalah waktu di mana. Udah kita pakai HP kita aja. Ya, makanya juga sama untuk masjid juga mengikuti yang lebih tepat di mana, apakah RRI atau apa. Jangan sampai nanti udah agak-agak rusak, agak telat ya, atau baterainya habis masih aja dipakai, nanti lewatnya jauh. Saya juga nggak tahu settingannya kayak apa yang begini. Tapi kalau dulu juga kami sempat nanya, ya, dia bilang Indonesia memang yang paling tepat RRI, nggak ada yang lain. Ya. Jadi kalau potongan TV juga bingung juga, nanti kita asal mau maghrib pegang remote, RCTI belum, SCTV terus, cari yang azan duluan, langsung buka. Ya. Makanya kalau RRI nggak bisa, saran saya yaudah yang di HP masing-masing dengan settingan sudah di wilayah masing-masing, juga dengan tadi aplikasi yang memang sudah jelas tiap hari kita pakai, ya tingkat akurasinya tinggi, udah itu yang kita pakai. Ya, saya pikir itu lebih aman karena biasanya kalau sudah bicara HP kan bicara sudah teknologi yang terintegrasi kan, gitu ya. Itu bicara tentang waktu baik puasa maupun bukanya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, hubungan suami istri di malam hari, bangunnya subuh belum mandi hadas, terus gimana? Puasanya sah nggak? Nah, inilah kalau kita nanti mau lihat ayatnya unik ya. Nanti di Al-Baqarah ayat 187. Ya, ayatnya agak panjang sampai setengah halaman. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nih, ini uniknya. Kulu washrabu, ya, makan dan minumlah hingga jelas benang hitam dan benang putih, yaitu fajar. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua juga di awal ayatnya sudah dikatakan begini, dihalalkan bagimu pada malam hari. Ya, tadi saya bilang ada 3 kan poinnya ya, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Kapan? Ketika puasa. Makanya ketika berbuka silakan, mau buka langsung makan, buka langsung minum, buka langsung hubungan suami istri, nggak ada masalah. Sampai kapan? Nih, bahasanya di sini sampai fajar. Ya. Jadi kalau sudah dekat-dekat fajar ya jangan minta hubungan suami istri, repot, ya kan? Azan lagi kan repot nanti kan, mau diterusin gimana, nggak gimana, ya? Iya, betul, ya. Hubungan suami istri malam-malam aja udah. Cuma gimana nih? Ya, ternyata saya lupa mandi hadas, bangun-bangun subuh atau bangun-bangun malah udah lewat subuhnya. Misalnya subuh 4:30, dia bangun jam 5 atau 5:30. Kira-kira saya puasanya batal apa enggak? Pertama yang dilihat rukun puasanya dulu. Kita sudah niat enggak malamnya? Itu yang paling penting. Karena nanti bicara
bicara puasa, ada hadis yang khusus tentang puasa. Kata Nabi, hadisnya man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Ya, dari mana malam ini kata-kata yubayit ini? Yubayit artinya mabit. Mabit itu bermalam. Kapan malam itu? Sampai menjelang subuh. Ya, maka tadi saya tegaskan untuk mazhab Syafi'i, dia tiap hari, tiap malam wajib berniat. Yang mengatakan boleh satu kali saja itu mazhab Maliki, tapi itu juga lemah. Kenapa lemah? Karena puasa kita putus ketika maghrib. Maghrib selesai puasanya, subuh mulai lagi. Sama kayak kita sholat, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, niat gak? Niat. Selesai tahiyatul masjid kita diri mau sholat qobliyah, niat lagi nggak? Ya niat lagi, kan niatnya beda. Yang pertama kita tahiyatul masjid, niat tahiyatul masjid. Yang kedua qobliyah, kita niat lagi, sama dengan puasa ini. Karena ketika maghrib buka puasa, ibadahnya dianggap selesai ibadah puasanya. Besok mulai, ya berarti niat baru. Ya, jadi pertama bukan itu yang lihat. Yang pertama kita sudah niat belum? Jangan-jangan nggak niat juga tuh malam. Yang ingatnya hubungan suami istri aja tapi niatnya enggak, itu masalah. Tapi kalau saya yakin udah niat Pak Ustadz, udah aman. Kalau sudah niat baru ya, ketika selesai ketika belum mandi wajib pada saat subuh tetap sah puasanya. Ya. Dari mana ya? Dari yang ayat ini. Ya, makan dan minumlah hingga jelas waktu fajar. Dulu pernah diskusi panjang nih di kampus ya. Dosen pernah bilang, seandainya selesai hubungan suami istri 1 menit menjelang fajar, mungkin nggak kita selesai mandi sebelum azan? Nggak mungkin, tetap aja pas mandi itu pasti pas azan. Nggak ada orang mandi nggak sampai semenit. Belum nanti jalannya, nyari anduknya, nyari ininya, nyiapin sabun segala macem. Seandainya maaf selesai hubungan suami istri 1 menit menjelang subuh, masih sah nggak puasanya? Sah, karena kan sudah selesai. Sama dengan kita selesai makan atau selesai minum 1 menit menjelang subuh, sah. Coba kan kalau selesai makan minum kan udah selesai, tinggal cuci tangan, tinggal wudhu. Kalau hubungan suami istri selesai kan masih ada mandi hadasnya. Nah, dengan kata-kata ini, makan dan minum sampai menjelang fajar, berarti ketika menjelang fajar tadi 1 menit menjelang fajar baru selesai hubungan suami istri, tetap mandi hadasnya pasti setelah masuk waktu subuh, karena itu tetap sah. Mana dalilnya? Ayat ini. Gitu ya. Yang penting sholat subuh, jangan mandinya doang ntar nggak sholat subuh. Oke ya. Yang nggak boleh kalau makan, minum atau hubungan suami istrinya sudah masuk waktu subuh, nggak boleh. Berarti dia sudah batal ya. Oke ya, itu dalil ayatnya. Ya. Kemudian sedang sahur dengar azan. Terus gimana? Makannya dihabisin apa enggak? Ya. Makanya kan tadi sudah dibahas sebenarnya. Sebaiknya kita selesai makan minum itu dikasih jarak dengan azan subuh. Makanya kenapa ada bahasa imsak? Jangan dengar imsak baru makan. Ya. Imsak itu artinya selesai makan biar kita punya waktu buat yang lain, bisa mandi, bisa cuci piring, ya kan, bisa siap-siap ke masjid. Kayaknya 10 menit itu pas gitu ya. Ini jangan disalahartikan. Maka memang sebaiknya, idealnya imsak itu udah selesai makannya. Seandainya imsak belum selesai, ya sudahlah sampai menjelang subuh. Kalau subuh udah dengar azan, sebaiknya stop.
Udah jangan dilanjutin lagi. Tapi ada hadisnya tuh Pak Ustadz, waktu Umar makan disuruh terusin sama Nabi gitu kan. Ada yang mengatakan hadis ini khususon. Ya, nanti kita bicara hadis, ada yang bicaranya hadis ini umum atau khusus. Nanti ada hadis umum, ada hadis khusus. Kenapa khusus ini? Berarti karena ada kasus tertentu. Contoh hadis khusus itu ada 2 orang sahabat Nabi datang ke Madinah, masuk Islam, terus baru sehari atau 2 hari di Madinah dia sakit perut, dua-duanya sakit perut. Mungkin nggak biasa dengan makanan di Madinah. Udah sakit perut, sakitnya luar biasa, ngadep Nabi sambil megang-megang perut. Ya Rasul, sakit banget perut kami, gimana nih? Apa kata Rasul? Karena udah darurat, kayaknya kelihatannya udah pucat muka segala macam. Apa kata Rasul? Kamu tahu kandang onta nggak? Oh, tahu ya Rasul. Udah kamu ke kandang onta, ya, minum susunya, minum air kencingnya. Ya, dengan izin Allah sembuh. Pertanyaannya, boleh nggak kita berobat dengan air kencing? Hadisnya ada. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Kenapa? Ini hadis khusus. Karena tadi orangnya datangnya sudah darurat segala macam. Ya, bukan kondisi cuma sakit biasa. Maka diperlukan penanganan darurat. Dalam mazhab Syafi'i tegas, semua yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan air kencing maupun jalan belakang BAB, semuanya najis, baik punya manusia maupun milik hewan. Kecuali yang keluar adalah maaf air mani, itu tidak najis, itu suci. Termasuk air mani hewan itu suci dalam mazhab Syafi'i. Yang najis adalah air mani dari babi dan anjing, karena memang 2 binatang itu asalnya najis, maka air mandinya juga najis. Nah, gimana tadi kaidah tadi berhadapan dengan hadis khusus tadi? Kata mazhab Syafi'i enggak, itu khusus. Tetap air kencing di mana-mana najis, dan najis itu nggak boleh dipakai buat obat. Nah, sama kayak tadi ketika bicara kan Umar pernah tuh lagi makan sahur dengar azan, kata Nabi udah habisin aja. Itu hadis khusus buat kita. Udah pokoknya dengan azan berhenti. Dah, yang ada di mulut keluarkan. Baru mau mangap, ya apa lagi baru mangap, udah berhenti aja, baru mau mangap nasinya penuh lagi. Setumpeng begitu ya, kapan kelar bisa setengah jam dia. Ya udah di meja penuh lagi semua. Wah, ini wah pas azan baru mau makan, nggak bisa. Makanya saya lebih setuju dengan tadi, itu hadisnya khusus. Pokoknya dengar azan atau sudah masuk subuh walaupun nggak dengar azan, stop, karena itu mulai puasa start. Salah sendiri kenapa kesiangan. Yang kedua, karena sahur juga nggak wajib. Ya, jadi nggak sahur pun nggak ada masalah. Yang wajib itu niatnya, bukan sahurnya. Walaupun nanti ada keutamaan, ada fadilahnya, kata Rasul, ya tasahharu walau bijur'ati ma'in. Ya sahurlah walaupun cuma dengan seteguk air, tapi kan jelas batasnya ayat ini sampai menjelang fajar. Kalau udah fajar, udah subuh ya stop. Saya belum sempat makan, ya salah sendiri. Toh juga nggak ada masalah. Ya, nggak sahur pun tetap sah. Karena yang penting tadi, ya rukunnya adalah niat, kemudian menahan dari pembatal puasa sejak subuh sampai maghrib, udah gitu ya. Jadi jangan sampai yang sunnah malah mengalahkan yang wajib. Oke ya, itu dalilnya ada, tapi buat mazhab Syafi'i kalau tidak salah itu dalilnya masuk hadis khusus, hanya kasuistik, tidak bisa dijadikan sebagai dasar bagi hukum yang lain, karena memang jelas ayatnya mengatakan fajar berhenti mulai puasa, maghrib buka puasa. Ya. Oke, kemudian bicara terminologi puasa, menahan sesuatu. Ini gimana wajib sama sunnah nih? Beda ya. Kalau wajib memang pertama bicara puasa wajib cuma Ramadan, tidak ada yang lain kecuali kalau mau mewajibkan. Ya, asalnya yang wajib hanya Ramadan. Sehingga ketika Ramadan nggak bisa, saya mau Pak Ustadz saya biasa puasa Senin Kamis, boleh nggak saya sambil Ramadan sambil Senin Kamis? Ya nggak ada.
Ketika Ramadan semua puasa sunnah berhenti dulu, fokus hanya puasa Ramadan. Selesai Ramadan baru silakan lanjutkan puasa sunnahnya. Ya. Lalu yang berikutnya, ketika bicara wajib dan sunnah tetap dahulukan yang wajib. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita punya utang puasa, ini dimasuk Ramadan nih, ada utang puasa tahun kemarin belum dibayar, gimana? Ya bayar. Karena wajib itu ditinggalkan dosa. Gimana nggak dosa? Ya kerjakan yang wajib. Ya, makanya ada istilah juga utang puasa. Sejak kapan utang puasanya? Sejak balik. Kapan kita baliknya? Ya masing-masing beda. Ada yang 15 tahun, 14, 13, 12. Nah sejak balik sampai sekarang ada nggak puasa yang kita tinggalkan? Entah karena sakit, entah karena mudik, atau bahkan entah karena buyem kalau kata orang sekarang, buka diem-diem. Ya, tengah hari lemas-lemas masuk ke belakang. Kalau zaman saya dulu gitu ya, ke belakang, ke dapur kan airnya masih pakai itu tuh, yang tempat gede tuh minum. Oh ada ya, masih SD dulu. Ya, terus pulang ke rumah lemes, padahal habis minum di belakang ya. Bocah SD kan, itu belum balik, ada masalah. Tapi kalau sudah balik kayak gitu, itu utang, harus bayar. Harus dibayar, karena bicara yang wajib. Nah kalau yang sunnah kita batalkan nggak ada masalah. Itu perbedaannya satu. Yang kedua, puasa wajib harus niatnya sampai menjelang subuh. Kalau pas subuh kita niat, nggak sah niatnya, berarti nggak sah puasanya. Tapi untuk puasa sunnah boleh niatnya sampai menjelang zuhur. Dia lebih ringan. Ya, dalilnya karena suatu hari Rasul pernah datang ke rumah Aisyah, nanya, "Wahai Aisyah, ada sarapan nggak buat saya?" Aisyah panik karena nggak masak. Apa kata Aisyah? "Maaf ya Rasul, hari ini nggak ada makanan apa-apa di rumah." Tapi Rasul menenangkan Aisyah dengan mengatakan, apa kata Rasul? "Kalau gitu mulai saat ini saya puasa." Padahal ngomongnya udah pagi, udah lewat tuh subuh, biar istrinya tenang. Ya, di hari yang lain, ya Rasul ke rumah Aisyah, kata Aisyah, "Ya Rasul, ini ada makanan nih, mau makan nggak?" Apa kata Rasul? "Bawa sini makanannya. Tadi saya udah niat puasa, tapi udahlah saya makan aja sekarang." Kenapa? Nyenengin istrinya. Boleh kalau bicara puasa sunnah. Ya, niatnya boleh sampai menjelang zuhur. Ya, dan juga tadi boleh dibatalkan dan boleh tetap dilanjutkan. Tapi kalau wajib, nggak boleh, harus tetap lanjutkan. Kecuali nanti ada kondisi-kondisi darurat, gitu ya. Kemudian kalimat marhaban atau tarhib, hati-hati nulisnya ya, jangan salah nulis. Marhaban begini, ya. Ini tulisan lagi namanya tarhib. Ini pakai H ya. Nih, ingat pakai H tuh. Oh, jangan pakai ini deh. Saya pakai warna ya. Dia pakai H, marhaban. Karena ada yang nulisnya dia pakai H. Ini artinya tadi menyambut. Ya, atau bergembira dengan Ramadan. Tapi ada juga bahasa Arab yang nulisannya begini. Nih, dia pakai H. Beda di sini ya. Ini H. Tarhib. Tarhib di sini artinya terorisme. Jangan, mau kemana? Saya mau tarhib Ramadan, haknya gede. Wah, mau teroris dia. Jauh. Dari mana? Dari Al-Quran. Ini di surat 9 ayat 60. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah. Ya, saya ketik aja deh ya. Nanti ada kata-kata turhibu pakai H dia, bukan pakai H. Nih. Ya, saya ambil ayatnya. Makanya jangan salah baca H dengan H. Ya, nih turhibu ini pakai H tuh.
Ya, pakai H besar ya, bukan H kecil kan? Turhibun, nanti kita lihat artinya apa. Ya. Oh, belum saya terjemahkan, maaf. Di sini ya, tadi ayat 60. Ini terjemahnya. Ya. Persiapkan dengan kemampuan apapun untuk menghadapi mereka dan kekuatan memiliki dan pasukan untuk menggentarkan. Turhibu nabihi aduwallah, menggentarkan musuh Allah, nakut-nakutin. Itu tarhib. Kalau bahasa sekarang terorisme. Irhab, teroris. Ya, irhabi, teroris, atau orang irhabiyun, teroris yang banyak. Dari kata-kata tadi, turhibunan. Makanya nanti ngomongnya tarhib pakai H, bukan tarhib, menggentarkan, menakut-nakuti. Ya, makanya ada orang pulang tarhib takut. Kenapa? Bacanya pakai H soalnya dia. Saya takut puasa nih. Ya, karena bacanya pakai H, padahal harusnya pakai H. Tadi kenapa kok kita bergembira? Bergembira seperti apa? Biasanya kalau bicara gembira kita bicara hikmahnya. Ya. Apa hikmah dari puasa? Dari situ kita bisa lihat bahwa kita perlu bergembira atau tidak. Ya. Nah, ternyata bicara puasa itu hikmahnya luar biasa ya. Karena banyak sisi yang bisa kita ambil manfaat dari puasa. Ya, saya perpesan dulu ya, biar jadi 60. Setelah ini berikutnya kita bahas masalah hukum dan orang yang tidak mau puasa. Ya, hikmah puasa ini dikatakan di sini Allah telah mewajibkan puasa untuk hambanya sebagai ibadah yang banyak hikmah, manfaat dan rahasia. Apa itu? Pertama, ada hikmah dalam bidang akidah. Orang yang berpuasa itu pasti imannya meningkat. Ketaatannya juga sama, apalagi dia merasa semakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang boleh saja dia nggak mau kerjakan. Makan, minum, hubungan suami istri asalnya kan boleh, halal. Tapi ketika puasa itu kita tahan semua. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Ya, ini pertama bicara akidah. Yang kedua, dalam bidang ibadah, orang yang puasa itu ya kedekatannya dengan Allah akan semakin dekat. Karena tadi merasa diawasi oleh Allah, dia lebih sempurna nih Korea. Ibadahnya, kenapa? Karena sudah pasti menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk meninggalkan yang halal tadi. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, dia bisa tahan sampai 1 bulan. Ya. Yang ketiga, hikmah dalam bidang tarbiyah pendidikan. Orang yang betul-betul berpuasa Ramadan tidak hanya membersihkan jiwanya, termasuk melembutkan jiwanya. Ya, dia rasa ibanya, ya, juga tadi, ya, bisa mengatur pola hidup sehatnya. Ya, karena orang yang betul-betul puasa biasanya hidupnya lebih sehat. Banyak penyakit-penyakit yang tadinya susah disembuhkan dengan puasa sembuh. Yang penting sahur buka puasanya benar. Ini jangan pindah jam makan. Kita kadang-kadang makan 3 kali, puasa sama juga. Ya, buka puasa iya, mau tidur iya, sahur iya, malah lebih banyak porsinya. Bisa sendirian makan semeja, jangan ya. Jadi begitu selesai buka puasa malah makin naik timbangannya, jangan. Kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, melatih kepedulian, keprihatinan kepada fakir miskin. Ya, bahkan dia nanti dengan mudahnya memberikan makan dan pertolongan yang lain pada mereka. Itu hanya ada pada orang-orang yang betul-betul mau puasa. Ya, dan yang terakhir, nih, kesehatan fisiknya juga jelas ya. Organ pencernaan itu istirahat. Karena dalam dunia medis dikatakan orang itu akan sempurna
penyembuhannya ketika dalam kondisi tidur. Makanya banyak orang yang sakit dikasih obat tidur. Kenapa? Kalau tidur pencernaannya berhenti, jadi tubuh fokus bicara masalah penyembuhan penyakit. Orang yang puasa ini berhenti, dari mulai mulut, tenggorokan, lambung, usus itu berhenti semua. Jadi apa? Jadi tubuh fokus sama bicara masalah penyakit. Nanti tanya sama dokter yang lebih paham lah ya. Ada lagi namanya apalah ya, yang baru itu, lupa saya, yang dari Jepang itu ya, orang yang nggak makan selama 20 jam itu nanti malah jadi bagus, karena nanti dia akan, selnya akan memakan sel-sel yang rusak ya. Itu ada pada puasa kan ya. Nah ini diantara manfaat-manfaat begini kan ya nggak mungkin kalau ditinggal, dan kita pasti sangat bergembira dengan ini. Itu baru tadi bicara masalah dunia, belum nanti bicara masalah pahalanya ya. Kata Rasul ya, dikatakan nanti dalam hadis qudsinya, Allah berfirman di sana, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal soleh manusia itu buat dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Karena itu aku yang akan memberikan balasan. Seperti apa? Bisa dikatakan balasannya no limit, tanpa batas. Wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas langsung. Maksudnya udah nggak hitung-hitungan kalau bicara puasa. Ya, kenapa? Lalu dijelaskan di situ, karena hambaku ini rela nggak makan, rela nggak minum, rela nggak hubungan suami istri selama sebulan penuh, karena betul-betul taat kepada Allah. Maka nanti dalam hadis yang dikatakan, ya, bau mulut orang yang puasa lebih harum, kata Allah, daripada minyak kasturi. Banyak sekali manfaat. Itu ya, sehingga wajar kalau orang sangat bergembira dengan datangnya Ramadan. Itu ya, itu tadi bicara masalah hikmahnya. Kita kelewat tadi ya, kita belum bicara sejarah ya, kita bicara sejarah puasa. Awalnya Rasul ketika hijrah ke Madinah itu belum diturunkan kewajiban Ramadan ya. Ramadan nanti mulai diwajibkan tahun kedua Hijriah. Sehingga ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul puasanya cuma puasa 3 hari setiap bulan, yang kita kenal sekarang sebagai Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah. Dan juga Rasul puasa pada hari Asyura, karena memang dua puasa ini biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu termasuk ahli kitab. Barulah kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Karena itu Rasul puasanya cuma 9 kali. Ya, ini ayat tentang puasanya. Rasul puasa cuma 9 tahun atau 9 kali sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah. Karena Rasul wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rabiul Awal itu bulan keberapa? Bulan ketiga. Ramadan bulan ke-9. Jadi bulan ke-11 Rasul baru sempat puasa, dia wafat. Jadi mulai puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 kali puasa Rasul ya. Sehingga dikatakan di sini Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, sedangkan puasa secara umum memang sudah ada sejak masa lalu ya. Kita tambahkan dengan dalil sedikit ya. Dalilnya jelas, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 185 ya, yang kita tekankan hukumnya nih. Jarang orang-orang yang paham bahwa puasa Ramadan salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban Islam ya, dan dalilnya ada Quran, ada hadis, dan sudah ijma, sepakat seluruh ulama. Jadi nanti kalau ada ikut-ikut pengajian ujung-ujungnya nggak usah puasa Ramadan, infak aja, ini juga jelas sesat ya. Yang begini juga ntar banyak lagi yang ikut. Nggak ada, ini sudah ijma, sepakat seluruh ulama tentang kewajiban Ramadan ya. Nih, jika ada orang Islam yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, Ramadan nggak wajib tuh,
maka dia langsung kafir walaupun KTP-nya masih Islam. Hati-hati ya. Jadi jangan mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia langsung kafir, langsung keluar dari Islam. Lalu apa yang terjadi? Maka dia, kalau bahasa fikihnya yustatab, diminta tobat. Kalau dia mau tobat, ya tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi karena dia sudah murtad. Yang kedua, meyakini kewajiban puasa Ramadan. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tetap enggak, Ramadan enggak wajib, ya tetap enggak sah. Kalau dia mau tobat, diterima tobatnya. Tapi kalau enggak mau tobat, tetap menolak kewajiban Ramadan, maka dia terpaksa diwafatkan dalam kondisi kafir. Paham diwafatkan ya? Berarti dipisahkan antara kepala dan badannya. Tapi bukan kita, itu urusan pengadilan agama. Ya. Kecuali orang yang nolak puasanya dia mu'alaf, maka dia nggak tahu, atau dia dari kecil sudah muslim dari lahir tapi nggak pernah ngaji. Karena tinggalnya di pelosok, di pedalaman, nggak ada guru ngaji di sana, wajar kalau dia mengatakan puasa nggak wajib. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau sudah mengatakan puasa nggak wajib, hati-hati. Oke, yang berikutnya terakhir. Sedangkan orang yang mengakui kewajiban puasa tapi nggak mau puasa, ada nih ya? Ada nggak kira-kira? Ya, kadang kita dulu begitu ya. Nih wajib nggak? Wajib. Puasa nggak? Enggak. Ya, terawihnya semangat, terawih rajin, dia puasa enggak, ya repot ini. Ya, tapi enggak puasa, tapi tidak mengingkari kewajiban puasa. Puasa wajib enggak? Wajib. Puasa enggak? Tapi juga enggak ada alasan, dia sakit enggak, musafir enggak. Ya, tapi puasa juga enggak, maka dia sudah melakukan dosa besar dan fasik. Maka pengadilan agama seharusnya orang yang kayak gini dipenjara, bukan dibalik. Jangan orang yang puasa suruh menghormati yang tidak puasa, salah. Yang nggak mau puasa padahal dia Islam, dia harus dipenjara biar gak ganggu orang Islam yang puasa. Ya, kalau pengadilan agamanya ngurusin puasa, bukan ngurusin cerai sama ngurusin waris doang. Ya, jadi nanti siang-siang kan lihat, di warteg loh ada kakinya doang, palanya nggak ada, kan tangkap, udah penjara. Yang kedua, setelah dipenjara gimana? Dia nggak boleh makan, tetap dia di penjara, dipaksa dia puasa, nggak dikasih makan. Kapan dikasih makannya? Pas maghrib. Sama juga, pilih mana? Makanya nanti kalau kayak gitu dia akan takut deh, wah daripada saya puasa di penjara dan puasa di luar kan, sama juga di penjara puasa juga, nggak dia apa-apain. Cuman di penjara dia nggak boleh makan minum juga, agar dia merasakan puasa seperti muslim lainnya, lalu dia bertaubat dan kembali menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Oke, sekian berikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.